Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan podcast tentang pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari, Labuan Batu. Dan dalam kesempatan ini kita kehadiran tamu dari Kopertais Wilayah 9 Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain Nasution. Silakan untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memang sengaja datang ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari di Labuan Batu dalam kesempatan untuk melakukan ujian munakosyah dan juga dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari Labuan Batu. Nah, pada hari ini kita melakukan ujian yang perdana kepada mahasiswa, dan saya kira ini adalah langkah awal dan kedepannya mudah-mudahan jauh lebih bagus dan bisa berlari lebih cepat sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dan bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat Labuan Batu khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Kemudian juga kita akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan khususnya dalam bidang akademik, dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, Kopertais Wilayah 9 Sumatera Utara sekarang ini sedang membina 41 perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari di Rantau Perapat di Labuan Batu. Pembinaan yang dilakukan itu ada bermacam-macam, ada pembinaan secara akademik, ada pembinaan secara pengabdian masyarakat, dan juga ada pembinaan untuk pengajaran. Sehingga semua sekolah tinggi yang ada di Sumatera Utara itu menjadi sekolah tinggi yang sehat. Sehat dalam arti, sehat dalam pembelajarannya, sehat dalam penelitiannya, dan juga sehat dalam pengabdiannya. Kemudian di samping itu juga kita ingin meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi para tenaga pendidik yang ada di Sekolah Tinggi Al-Bukhari ini. Dan saya tadi sudah mendapatkan berita juga bahwa ada beberapa dosen yang sedang menjalani program doktor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dokter-dokter baru akan muncul di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari dan kedepannya. Dan saya berharap ini mungkin 2-3 tahun ke depan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari sudah bisa membuka program S2. Dan kalau ini terjadi, menjadi satu-satunya yang pertama di luar kota Medan. Nah, bicara kita tentang pendidikan sebagai koordinator Kopertais Wilayah 9, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara ini, terutama dalam bidang apa Pak kira-kira penekanannya? Yang pertama itu adalah penekanan bagaimana peningkatan akreditasi. Sekarang kan akreditasi ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sekarang sudah pintar. Dia ketika memasuki perguruan tinggi dia lihat dulu akreditasinya. Akreditasinya bagus, mereka akan datang ke situ. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Selama ini yang kita lihat di Sumatera Utara, sekolah tinggi swasta ini jalan masing-masing, tidak ada pembinaan. Maka sekarang ini kita sudah membuat satu tim pendampingan penyusunan borang dan penyampaian akreditasi kepada BANPT. Jadi seluruh sekolah tinggi yang ada di Sumatera Utara ketika ingin membuat borang, ingin menyampaikan akreditasi ke BANPT, kemudian mendapatkan masalah dan lain sebagainya, tinggal menyurati Kopertais dan akan kita turunkan asesor BANPT dan juga pendamping untuk memberikan arahan sehingga borangnya tidak bermasalah, kemudian submitnya tidak masalahnya, kemudian akreditasinya bisa naik. Kalau dari B jadi unggul umpamanya, atau dari C jadi B gitu. Itu yang kita harapkan ke depan. Berarti ukuran kualitas utamanya itu di samping pandangan dari masyarakat dan kemudian juga akreditasi yang dilakukan oleh BANPT. Kemudian akreditasi internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, Pak. Nah, dengan demikian berarti bagaimanapun kondisinya pendidikan itu harus berjalan. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan tinggi, kebijakan yang dilakukan pada masa pandemik ini? Kopertais bagaimana? Nah, jadi Kopertais ini kan di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama memberikan petunjuk kepada kita bahwa sekolah tinggi yang ada di Sumatera Utara ini
ada yang boleh melakukan tatap muka tapi terbatas, ada yang memang masih tidak boleh. Tergantung kepada stadiumnya berapa dia. Kalau stadium 4 memang belum dibolehkan. Saya kira kalau di Rantau Perapat ini udah stadium 3 kalau nggak salah, mau beralih ke stadium 2. Jadi sudah dibolehkan untuk melakukan tatap muka. Kalau stadium 3 masih 25%. Nanti ketika sudah stadium 2 itu sudah bisa 50%. Saya kira ini harus memang kita jalankan, kita taati peraturan ini sehingga perjalanan tatap muka perkuliahan juga berjalan dengan baik dan mahasiswa juga bisa langsung berintegrasi dengan dosennya sehingga dosen juga bisa mengenal mahasiswanya dengan baik, karena integrasi antar dosen dengan mahasiswa itu bisa menghasilkan sebuah prestasi atau sebuah keilmuan yang memang betul-betul bisa mempermudah mahasiswa untuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Berarti COVID-19 ini tidak menjadi halangan untuk meningkatkan prestasi, Pak? Oh, tidak akan menghambat prestasi kita, karena prestasi itu kan tidak harus offline ya, tidak harus tatap muka, tapi sekarang ini justru dalam Zero Point O ini justru media-media elektronik, media-media yang memang bisa membuat kita jauh lebih baik ketika kita tidak bisa bertatap muka. Makanya sekarang kan sudah ada juga program-program sarjana yang hanya menggunakan online ya. Umpamanya seperti yang selama ini sudah ada di Indonesia, universitas terbuka gitu kan. Itu kan kebanyakan online daripada offline-nya gitu. Nah, ini juga menjadi pelajaran kepada kita ke depan. Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal umpamanya yang tidak bisa kita lakukan, banyak mahasiswanya lagi sakit gitu lah umpamanya di rumah, dan dia bisa mengikuti secara online juga walaupun dia tidak bertatap muka, dia tetap hadir walaupun di rumah. Jadi hal yang seperti ini harus kita buat ke depan. Jangan gara-gara dia umpamanya tidak hadir tatap muka langsung tidak hadir gitu, tapi ketika dia punya media online dan juga bisa berhadapan dengan dosennya, tapi kan dia di rumah, tapi karena ada hal umpamanya ada sakit atau yang lain, itu kan tetap bisa dilakukan. Jadi perkuliahan mahasiswa juga tidak ditinggalkan oleh media-media yang sekarang ini sedang menjadi media modern, dan media modern ini juga akan mempermudah kinerja daripada pendidikan ini. Baiklah, terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan beberapa masukan-masukan untuk peningkatan kualitas daripada pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit corona pandemik dari permukaan bumi ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.